Panggilan beribadah. Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu melayani dengan kasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak, memohon Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 sampai ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah titah Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan agar dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baik kaya miskin masuklah, pun segala suku betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah, ya bagiku terbuka bagiku. Berjalanlah tetap teguh meski setiap
merendahkan diri untuk mengaku dosa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Firman Tuhan yang ditetapkan di hari Minggu ini yang terambil dari 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu.
Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang-Mu dan berbahagialah para pegawai-Mu ini yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai Raja untuk Tuhan Allah-Mu. Karena Allah-Mu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau Raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Nats kita pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya kepada kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, begitu sering kita mendengar istilah kata melayani. Bagi sebagian orang, ketika ia mendengarkan kata melayani atau pelayanan, mungkin yang ada dalam benaknya adalah sosok seorang pendeta, penatua, diaken, atau para pelayan gereja lainnya yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gerejawi. Namun sesungguhnya istilah melayani itu mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya. Siapapun orangnya dan dimanapun ia berada, sesungguhnya setiap orang percaya terpanggil untuk melayani Tuhan. Adapun alasan mengapa kita melayani Tuhan, karena kita sudah lebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebuah syair lagu, melayani, melayani lebih sungguh. Pelayanan itu hendaklah kita lakukan dengan sepenuh hati dan dengan penuh kasih. Hal inilah juga yang dinyatakan oleh khotbah minggu ini tentang bagaimana wujud panggilan Allah yang kita terima dalam hidup ini, agar kita melayani dengan kasih. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melayani dengan kasih dapat diwujudkan dari setiap tindakan dan perbuatan kita. Meskipun yang kita perbuat itu kelihatan kecil atau sederhana, namun ketika itu dilakukan dengan cinta kasih, dapat memberi dampak yang besar. Pelayanan itu dapat kita tunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada dan saat kapanpun juga. Pada perikop ini, Paulus menghendaki jemaat Korintus agar terlihat dalam pelayanan kasih dengan cara memberikan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dapat digolongkan sebagai jemaat yang sudah mapan berkaitan dengan situasi kehidupan
di Korintus yang sudah maju pada saat itu. Kota Korintus merupakan kota industri, kota perdagangan, pusat filsafat dan ilmu pengetahuan, serta pusat kebudayaan. Sekalipun awalnya Paulus mengalami kesukaran dalam mendirikan jemaat di Korintus, namun oleh karena pertolongan Tuhan, Paulus mampu mendirikan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus yang dikenal dari sudut kemampuan secara finansial, tentunya diharapkan bahwa mereka mampu menjadi saluran berkat bagi jemaat yang lain. Saudara-saudari terkasih, seiring dengan perjalanan waktu, Paulus mendengarkan kabar bahwa jemaat di Yerusalem pada masa itu mengalami pergumulan, bencana kelaparan yang berkepanjangan, ditambah dengan penganiayaan dari para orang Yahudi yang benci dengan orang-orang Kristen. Mendengar situasi yang sulit itu, Paulus menggerakkan jemaat-jemaat yang lain untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem agar beban mereka terasa ringan. Paulus melihat bahwa jemaat Korintus sangat tepat untuk itu, dan mendengar harapan Paulus itu, jemaat Korintus menyatakan kesediaannya untuk mengumpulkan persembahan untuk kebutuhan jemaat di Yerusalem. Namun setelah ditunggu sekian waktu, janji tersebut tak kunjung diwujudkan oleh jemaat Korintus. Justru dari jemaat kecil yang dianggap miskin dan tak mampu, yaitu jemaat Makedonia, yang memberikan persembahannya kepada jemaat di Yerusalem. Walaupun jemaat Makedonia sedang dihadapi oleh berbagai penderitaan dan sangat miskin, namun hati mereka tergerak untuk memberi bantuan dan mendesak Paulus agar mereka dilibatkan untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Paulus juga menyaksikan bahwa jemaat Makedonia memberikan lebih banyak dari yang diharapkan Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan Paulus tentang sikap jemaat Makedonia bukan hendak menonjolkan berapa banyak jumlah yang mereka berikan, tetapi Paulus melihat bahwa sikap jemaat Makedonia dapat menjadi contoh yang memberikan inspirasi bagi jemaat Korintus. Jemaat Makedonia memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi juga di saat mereka bergumul oleh berbagai penderitaan. Mereka memberi dari kekurangan mereka, didasari ketulusan dan cinta kasih. Mereka sungguh-sungguh kaya dengan kemurahan hati. Penderitaan dan kekurangan tidak merampas sukacita dan semangat mereka untuk memberi. Kemiskinan tidak melunturkan semangat mereka untuk membantu, karena mereka sadar bahwa sebagai orang percaya, maka selayaknya saling menolong, saling membantu, saling menopang, saling menguatkan. Demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan nyata dalam hidup seluruh orang percaya, sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Mampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami yang seturut kehendak-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini.
Mari Tuhan Kau membuka hati mereka agar senantiasa bersyukur, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Kau jamah tubuh jiwa roh mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka, Kau berkati proses pengobatan yang mereka jalani, Kau pulihkan mereka Tuhan, dan berikan semangat hidup, karena Engkau adalah Allah kami, dokter dari segala dokter, dan tiada yang mustahil bagimu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Mari Tuhan Engkau selalu topang iman percaya mereka, agar mereka merasakan berkat kasih-Mu senantiasa ada dalam hidupnya. Ya Bapa di surga, berkati juga setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Resort Tanjung Priuk, agar menjadi berkat bagi seluruh jemaat, bagi seluruh pelayan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu dapat nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon kuduskan dan sucikan kami dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami, sehingga kami semakin layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Biar yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal dalam dunia, salah yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.